Hai, halo semuanya, kembali lagi di segmen kosong. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang overthinking dan cara mengatasinya. Nah, di situ kita sambil santai-santai aja guys, jadi kita sambil makan, kita sambil makan guys, kita sambil makan, kita sambil makan. Nah, jadi di pembahasan kali ini itu tentang overthinking. Cocok banget nih sama bintang tamu kita itu Najwa Dewanti. Karena dia itu sering overthinking guys. Ya, tapi dia bisa mengatasinya. Nah, di di segmen kali ini itu karena apa ya? Karena kita ini anak muda kan, kita Gen Z. Kita tuh nggak jauh-jauh dari kata, aku lagi overthinking, aku lagi off kode cari tuh off gitu gitu. Nah, kira-kira nih menurut Awa Najwa Dewanti apa sih overthinking itu dan gimana sih kamu cara ngatasinnya? Sambil makan ya guys. Kita sambil makan guys. Kalau aku pribadi, overthinking buatku sangat amat mengganggu ya, kayak pemikiran-pemikiran yang harusnya tuh kita kan nggak mikirin itu ya. Dan case-nya kalau di aku sendiri, overthinking itu berlebihan. Jadi basically aku tuh anaknya extrovert banget. Jadi aku nggak bisa yang namanya sehari aja gak ketemu orang gitu tuh, aku nggak bisa sebenarnya. Cuma ada beberapa faktor yang ngebuat aku tuh jadi lebih sering sendiri akhir-akhir ini. Tapi aku juga udah tahu gimana caranya mengatasi overthinkingku ini. Jadi kalau aku pribadi, aku perbanyak kegiatan aja. Misal aku akhir-akhir ini suka jogging. Najwa Prilia ini, si Najwa ini, jadi tiba-tiba suka jogging. Dan joggingnya tuh sendirian. Aku mencoba untuk supaya otakku ini nggak ada waktu untuk diem gitu. Jadi ketika kita jogging kan kita ngeliat orang segala macam, badan kita diasah untuk terus mengeluarkan tenaga. Jadi menurutku jogging adalah salah satu hal yang efektif banget untuk mencegah overthinking. Terus di aku juga sering bikin gelang karena aku tuh suka banget pakai gelang kan. Jadi aku mencoba bikin gelang, belajar bikin gelang segala macam supaya aku tuh punya kegiatan. Gitu sih kalau ya aku. Berarti menurut Awa overthinking itu kayak hal-hal yang mengganggu pikiran kita, terus cara ngatasinnya itu dengan olahraga, terus dia kayak menyibukkan diri lah istilahnya. Menurut awak kira-kira overthinking itu dirasain sama semua orang nggak sih? Karena kalau aku sendiri ya mungkin merasa overthinking tapi nggak yang apa ya, nggak yang terus menerus gitu. Kalau menurut awak, kalau awak sendiri deh, apakah awak itu sering merasa overthinking atau enggak? Kalau aku pribadi, aku sering banget overthinking. Aku tipikal yang apapun tuh dipikirin. Terus aku juga punya suatu masalah, maksudnya kesehatanku ini ada gangguan kesehatan yang membuat hormonku itu tidak stabil. Nah, menurutku itu tuh jadi salah satu faktor juga kenapa aku sering banget overthinking. Jadi case-nya kalau di aku ketika ketemu orang terus dia melakukan hal yang mungkin menurut orang tuh biasa aja, tapi di aku tuh kayak aduh kok gini sih dia, nah itu bisa ke bawah sampai malam, sampai aku nggak bisa tidur segala macem kayak gitu. Makanya aku mengatasinya kayak gitu, jogging segala macam. Jadi kayak kita udah capek kan kalau habis jogging, jadi akhirnya ketiduran kayak gitu sih. Nah, selain dari kayak omongan-omongan orang atau kayak dari orang lain nih, pasti itu mau jadi kayak faktor itu juga sih, misalkan media sosial kan kayak
eh, apa ya, hal itu dari kan Gen Z ini sensitif banget ya. Benar. Nah, jadi kalau misalkan kalau kita lihat di medsos nih, kayak di Instagram atau di TikTok, itu kan karena kadang ada yang kayak quotes atau kadang kata-kata yang kayak ih kayaknya iya sih benar sih Ngeliat-ngeliat gitu ya. ngeliat gitu. Menurut Allah media sosial itu bikin overthinking yang makin parah nggak? Kalau misalkan dia itu kenapa? Kalau aku sebenarnya media sosialnya itu bukan faktor utama untuk membuat aku overthinking. Biasanya itu udah ada hal pemicu dari dunia real life-nya gitu loh. Jadi kayak aku udah ngerasain itu. Terus kenapa sih tiba-tiba media sosial kok FYP itu tuh sesuai sama keadaan. Jadi kayak makin diperparah aja sih gitu. Dan aku sendiri eh, kadang-kadang kalau udah burn out banget itu aku menghilang aja dulu dari media sosial, kayak aku deaktifkan IG ku atau aku logoutkan dulu TikTok ku atau gitu, supaya pikiran kita nih nggak tertumpuk sama FYP kita yang meracuni gitu. Kalau dari aku kayak gitu. Oke, tadi kan bahas medsos nih, masih di medsos sih. Kalau misalkan di medsos kan kadang ada tadi kan ada FYP juga. Kalau misalkan menurut kamu, kadang kan ada FYP yang kayak dia tuh sharing tentang kehidupannya dia. Terus pernah nggak sih kamu ngebandingin hidup sendiri itu sama orang lain sampai bikin kamu tuh kepikiran gitu? Pikirannya tuh bener-bener kepikiran banget. Hmm, aku sebenarnya bukan tipikal orang yang membandingkan kehidupanku sama kehidupan orang lain. Cuma sometimes tetap ada perasaan kayak kok orang-orang tuh kehidupannya kayak senang banget ya, kok kayak sempurna banget ya. Padahal kita kan nggak tahu ya, kayak medsos ini cuma 50% atau bahkan di bawah 50% kehidupan orang itu. Kayak kita juga, kita pasti masih lihat ke orang-orang ya senang-senangnya aja kan. Yang problem-problemnya kita keep sendiri gitu. Jadi kalau menurutku nggak perlu kita terlalu pikirin atau membandingkan kehidupan kita sama kehidupan orang lain yang ada di medsos gitu. Karena sepantasnya manusia aja pasti punya masalah. Bisa lebih besar daripada kita atau mungkin lebih buruk daripada kita, cuma kita nggak lihat aja sih. Jadi kalau aku pribadi, aku jarang banget yang namanya membandingkan. Aku lebih ke terinspirasi dari orang itu aja gitu. Jadi kayak wah hebat banget nih orang ini, sempurna banget hidupnya, aku mau deh jadi kayak dia. Jadi itu jadi motivasiku aja, bukan untuk jadi overthinking gitu sih. Kalau aku gitu. eh apa ya, kalau dari aku sendiri ya ini pendapatku, kalau misalkan oke mungkin dari media sosial itu tuh pasti ada kayak yang kayak tadi relate-relatean itu tuh pasti kayak ih iya ya, kayak apalagi kalau misalkan ada quotes yang nampar banget di kita gitu misalkan ya kan, misalkan kayak eh apa ya, jangankan soal teman atau sahabat kayak pacar atau kayak pasangan gitu, untuk diri sendiri aja tuh kadang ada quotes yang kayak apa ya, yang sesuai sama keadaan sekarang, terus jadinya tuh kayak overthinking gitu loh. Benar-benar. Kalau dari media sosial pasti ada pengaruh sih untuk overthinking anak Gen Z sekarang. Pastinya memperparah sih. Pasti memperparah sih, tapi tergantung dari pribadi masing-masing sih ya. Nah, tadi sudah dibahas tuh overthinking apa sih? Overthinking berlebihan. Ya, overthinking berlebihan. Kalau bawa cara mengatasinya Olahraga dan berkegiatan. Kalau aku. Kalau kamu, aku kalau dari Jara sendiri gimana sih cara? tiba-tiba dia yang komputer Kan aku nanya. kayak berat. Kan tadi aku udah cerita tuh gimana aku mengatasi kan. Kalau dari Jara sendiri deh, aku penasaran gimana kalau perspektif kamu. Aku lagi makan. Saking santainya. Kalau aku kayak sebenarnya aku jarang overthinking yang sangat-sangat berlebihan.
kayak masuk kanan, masuk ke otak, sebentar, terus ya. Jadi kayak kayak jarang sih, Lebih jarang ya. jarang aja overthinking yang kayak bener-bener sampai kepikiran, bener-bener yang kayak bikin overthinking banget kok. Kayak cuma sekilas gitu doang gitu loh. Dan misalkan kayak tadi kayak sosial media itu kan kayak ada quotes yang nampak banget itu pikiran, tapi habis itu ya udah paling kayak nangis ngelakuin itu kayak nangis aja sih, nggak kita apa yang nangis udah guys, nangis kayak emosional, dikeluarin aja emosionalnya supaya nggak ada yang pendam, atau kalau misalkan enggak tuh kayak sharing ke teman ya kan, kayak akhirnya lagi ada masalah terus dan kepikiran banget itu aku nggak bisa menyimpan sendiri. Nah aku ngobrol, aku jarang sih sebenarnya ngobrol ke orang tua, tapi kayak enggak teman atau ke pasangan ini kayak so kayak kayak ke teman sih lebih tepatnya kayak kalau misalkan ada masalah atau ada hal yang kayak kayaknya aku harus kayak gini kayak harus ini tadi aku ada masalah gitu ya, tapi kayaknya aku lebih sering sharing ke teman, bisa untuk bukan untuk minta solusi juga, tapi untuk sekedar sharing aja ya, kita sharing aja, kita dengerin aja, butuh orang butuh orang butuh orang yang ngedengerin itu aja sih. Kayaknya kalau aku lebih sering sih, karena aku tipikal orang yang udah overthinking kan, aku cengeng juga. Jadi Kadang kita sambil kepikiran sebenarnya iya, jadi aku banyak banget hal-hal yang aku lakukan supaya aku tuh nggak nangis, walaupun tetap aja sih kadang-kadang sometimes kita kayak terlalu capek kan untuk berkegiatan lagi, kayak misalnya udah seharian di kampus terus jadi overthinking karena ada masalah gitu di kampus, terus pas pulang ke kos udah nggak ada waktu untuk kayak jogging atau udah nggak ada tenaga lagi untuk melakukan sesuatu, aku paling kayak nangis gitu sih. Dan aku juga sekarang tipikal orang yang nggak bisa langsung cerita. Jadi kayak aku tuh pendendam dulu. Nanti setelah aku udah lebih tenang, baru biasanya aku cerita. Dan baru aja nih kejadian kayak beberapa hari yang lalu. Jadi aku tuh ngekos tuh berdua guys sama teman kita, namanya Sila. Aku tuh baru pulang. Terus aku chat, padahal dia Sila nih, aku sama Sila tuh satu kamar. Cuma aku chat ke dia, Sila jangan ajak ngomong aku dulu, aku lagi banyak pikiran, aku mau nangis dulu, aku bilang. Terus aku ke ruang tamu, aku nangis. Udah. sebutuh peluang sendiri banget. Jadi aku nggak bisa ngomong. Terus pas aku udah fine, baru aku masuk kamar, baru Sila bisa nanya kayak kenapa mau cerita enggak. Kalau aku belum bisa pun, aku kayak enggak, aku belum bisa cerita. Terus aku nangis lagi sambil meluk boneka-boneka aku itu guys. Jadi kayak aku tuh susah banget untuk mengatasi overthinkingku ini sebenarnya, apalagi ketika hormonku lagi naik turun lagi gitu kan, jadi kayak susah banget. Ketika ada satu masalah yang udah selesai pun bisa aku tangisin lagi, ke bawah lagi gitu. Kalau di aku case kayak gitu sih. Kalau aku jujur nggak yang sampai apa ya, nggak yang sampai gimana, aku bukan tipe yang kayak apa-apa dipikirin sih, sebenarnya kayak masuk kanan kepikiran tapi udah jadi nggak yang gimana gitu, kayak aku nggak terlalu flat hidupku apa gimana, aku nggak terlalu yang kayak memasalahkan hal itu gitu loh, nggak ribet-ribet, berarti kan overthinking, tapi overthinking nggak yang sampai gimana banget itu kalau dari aku. Ya sih kalau misalnya overthinking sama cara ngatasinya, mungkin kita ya guys mungkin kita kali sharing-sharing kita soal overthinking ini sebelum kita tutup deh, ada nggak apa ya, kalau terakhir ya penutup, kalau overthinking mau datang lagi, apa hal kecil pertama yang harus kamu lakukan? Terus kalau
kasih deh satu kalimat yang kamu sampaikan buat pendengar yang lagi overthinking sekarang. Em, Kalau overthinkingku datang lagi, aku lebih pengen aku bisa improve diriku sih supaya overthinkingku ini nggak ngebuat eh, orang lain dirugikan. Karena terkadang kalau kita overthinking kan kita bisa aja menyebarkan energi negatif kan ke orang lain. Nah, aku lebih pengen orang lain tuh nggak terkena energi negatifku itu. Jadi aku lebih pengen bisa mengontrol overthinkingku kalau untuk sekarang ya. Terus apa kata-kata kalimat untuk orang-orang yang overthinking? Ini aja ya. Enjoy ya guys. Menurutku kalian jangan contoh aku, tapi contoh dia. Karena benar katanya Jara kalau nggak semua hal harus kita pikirin. Benar. Kalian harus terkadang tuh egois juga sama diri kalian sendiri. Pikirin diri kalian dulu, baru kalian pikirin orang lain. Eh, supaya ketika kalian udah nggak punya orang lain lagi, kalian masih punya diri sendiri yang percaya sama kamu gitu. Kayak apa ya? Dirimu itu nggak akan bohong sama diri sendiri kan. Jadi pada akhirnya ya kamu cuma kamu aja ya, makanya egois lah guys, itu sih menurutku. Ada kalanya gitu. Benar. Berlebihan. Sebenarnya aku ada berlebihan, tapi ya udah ya. Udah. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Udah malam bintang. Banyak sih guys sharing-sharing. Ditunggu segmen selanjutnya kita bahas tentang apa? Ya. Dadah.